wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin tanya dulu, ini anak-anak yang pakai seragam ini kelas berapa? Ayo Faslin. Siapa yang milih seragam? Hah? Bima Fikri, kok bagus? Alhamdulillah hari ini kita memasuki hari yang kedua di bulan Ramadan. Mungkin sebagian anak sudah langsung niatnya benar sehingga tidak ada masalah dengan metabolisme tubuh kalian, tetapi ada yang biasanya sampai 1, 2, 3 hari itu baru menyesuaikan. Tetapi sebenarnya saya ingin mengingatkan kembali anak-anak, surat Al-Baqarah ayat 183 itu bunyinya bagaimana? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa bukan wajaba? Kenapa kutiba? Kemudian akhirnya la'allakum tattaqun. Tattaqun, takwa. Takwa itu dalam bahasa Indonesia pengertiannya apa? Takut. Bukan. Tetapi takwa adalah kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Puasa kita melaksanakan karena perintah Allah dalam surat Al-Baqarah 183 tadi, tujuan akhirnya takwa. Tetapi ternyata di dalam puasa ini banyak sekali hal lain yang bisa kita dapatkan, karena puasa adalah termasuk latihan kejujuran yang paling serius. Puasa ibadah yang tidak terlihat, tetapi karena takwa pada Allah kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita tidak usah sholat, wudhu saja kita terlihat orang. Sholat orang bisa melihat kita melaksanakan sholat dengan takbiratul ihram sampai kemudian tahiyat bisa dilihat. Kemudian haji juga bisa dilihat. Tetapi puasa tidak terlihat, karena kalau mau kamu bersembunyi bisa saja kamu kemudian membatalkan puasamu. Tetapi karena kamu yakin bahwa Allah Maha melihat, maka kemudian kamu memaksakan diri untuk melaksanakan itu sebaik-baiknya. Awalnya mungkin ketika belum sadar itu memaksakan diri, tetapi nanti kalau sudah kamu betul-betul yakin bahwa puasa itu untuk dirimu sendiri, kepentinganmu jauh lebih penting daripada apa yang Allah memerintahkan, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan la'allakum tattaqun. Dulu saya ingat waktu masih kecil, SD kelas 1, 2 itu beda dengan sekarang. Mainnya kalau dulu ke sawah-sawah. Dan biasanya kalau puasa itu di sawah ada buah-buahan yang ditanam oleh petani itu gangguan luar biasa. Karena kita berangkat ke sawah lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sehingga ketika ketemu tomat ranum sekali jam 12 siang, sudah tahu itu panas-panas, tapi anak kecil-kecil iseng ke sawah melihat tomat, gangguan. Akhirnya puasanya batal apa tidak? Kebanyakan batal.
tapi mungkin waktu itu juga belum balik karena baru kelas 2-3 SD. Dulu saya pernah mengalami sendiri, ini di belakang koperasi itu ada sumur, istilahnya sumur besar. Kenapa besar? Memang besar diameternya. Ada timbanya 4 tempat, utara, selatan, barat, timur, barat begitu. Kalau orang nimba bisa 4 orang langsung. Kamar mandinya di sekeliling situ itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kamar mandi. Kamar mandi putra waktu itu. Siang-siang, jadi pagi habis kuliah subuh itu masih libur, belum masuk sekolah. Kemudian kita main bola sampai jam 10. Sama-sama anak kecil kelas 3-4 SD. Kemudian setelah main bola, semuanya kehausan. Sudah begitu, punya ide, air sumur itu tidak bersih, airnya agak kekuning-kuningan, tapi di mata kita yang lagi kehausan puasa itu segar sekali. Akhirnya kita rame-rame ke sumur, pura-pura wudhu dulu, bareng-bareng itu. Tidak usah saya sebut namanya orang-orang teman-teman saya itu. Pura-pura wudhu segar, kemudian ayo kita siram kepala kita, disiram segar gitu kan. Terus mulai lirik kanan kiri, tapi ini baru segar di luar. Gimana kalau minum? Lah mau puasa kok niatnya malah sudah berbeda. Akhirnya supaya tidak ketahuan, kita pura-pura kecebur ke dalam sumur itu. Terus di dalam sumur kita minum. Baru setelah itu teriak-teriak. Padahal naik sendiri sebenarnya ya bisa. Tapi tentu itu tidak layak kalau dilakukan oleh para santri. Maka dulu sekian tahun yang lalu pernah ada pengurus laporan, Bapak ini ada anak ketahuan tidak berpuasa. Kalau putri memang ada waktu-waktu yang justru tidak boleh berpuasa, tapi ini santri putra ada yang tidak berpuasa karena apa? Katanya tidak sahur. Padahal sudah dibangunkan polis untuk sahur, dia tidak melaksanakan. Siang hari kemudian dia ketahuan tidak berpuasa. Ya betul, minimal. Karena itu adalah perintah bukan hanya dari OPP tapi perintah Allah. Dan anak-anak latihan tadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, tujuan akhirnya takwa. Tetapi tadi sekarang zamannya berubah. Puasa mengajarkan kita bahwa sebenarnya sederhana pun kita bisa hidup, bisa berbahagia. Karena apa? Kebahagiaan sesungguhnya bukan pada apa yang kita miliki, seberapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita mengatur hati kita, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan pada kita. Kalau kita bersyukur, apapun pasti baik. Tapi kalau kita selalu melihat yang lebih tinggi pada tetangga kita, pada kawan kita yang punya lebih banyak dari yang kita miliki, masalah. Itu yang dinamakan kufur nikmat. Jelas la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi adab kalau kufur nikmat itu bukan hanya adab nanti di akhirat. Di dunia pun kamu sudah tersiksa. Ini beberapa kali kemarin ada tamu yang datang ke rumah itu aneh-aneh. Ada yang, tapi saya tidak ketemu karena kemarin baru ada pertemuan guru di workshop yang pikir kalau tidak salah Anissa Nabigo sama siapa? Ketua PP ya. Ada orang datang mau ketemu, tapi kemudian ketika dipersilakan untuk duduk itu malah ngomel-ngomel katanya, kok tidak dipersilakan masuk. Lah kalau yang punya rumah belum ada di rumah, mempersilakan masuk itu kan jadi salah. Kemudian waktu itu ada yang piket siapa lagi saya lupa, yang begitu masuk nyelonong langsung manggil saya itu Gus. Katanya dia dulu langganan kalau saya pinjam VCD. Kapan katanya? Sampun dangu. Saya tidak pernah merasa kenal dia, tapi dia sok kenal. Terus akhirnya apa yang dia katakan? Dia bilang, anak saya kecelakaan. Anak saya itu mondok di Gontor Putri, kemudian kecelakaan. Saya tanya, putranya siapa namanya? Putrinya siapa namanya?
saya coba carikan informasi, insya Allah saya bisa. Dia bilang akhirnya muter-muter terus berkelit bahwa putri, bukan putrinya ternyata, anaknya laki-laki nyopir mobil box kecelakaan. Kapan? Kalau wingi kemarin, di mana? Di dekat Gontor Putri. Terus kecelakaan sama apa? Dia bilang sama bis Sugeng Rahayu. Sekarang informasi itu mudah sekali diakses. Bentar, saya buka handphone, saya cari kecelakaan bis Sugeng Rahayu di Mantingan. Ada memang, tapi sudah tanggal 4 Januari. Saya bilang ini ada, tapi sudah 1 bulan lebih. Jadi sampean kira-kira sebenarnya tujuannya mau apa? Begitu saya tanya begitu, langsung dia pamit. Di sampun Pak, nyuwun pangapunten, saya mohon pamit. Jadi ada banyak orang yang mungkin dia kemana-mana itu tujuannya menipu orang. Karena apa? Biasanya karena tidak syukur, melihat orang lain punya lebih banyak, dia juga kepingin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia gelap mata, bisa terjebak dengan pinjaman online. Sekarang bunganya tinggi sekali dan jelas itu riba. Kemudian bisa juga untuk segala macam lah. Tapi yang jelas adalah bahwa gangguan sekarang semakin besar. Ini nanti menjelang, sekarang baru hari kedua, menjelang akhir Ramadan itu biasanya media-media dimanapun juga itu jor-joran pasang iklan baju baru. Kalau kamu mau tahu, baju yang saya pakai ini sudah 6 tahun lebih. Saya ingat persis karena ini diberi orang sebelum COVID dulu, 2018 kalau tidak salah. Masih saya pakai dan masih cukup. Gangguannya hanya satu sedikit di perut ini. Perut saya mengalami pemekaran. Tapi masih cukup dan masih baik, tidak masalah. Tapi nanti menjelang akhir Ramadan gangguannya banyak. Dan anak-anak ini jangan merepotkan orang tuamu dengan bahwa tiap hari Lebaran harus ada baju baru. Dulu ada lagu anak-anak, baju baru alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau tidak ada ya tidak masalah. Justru kalau kamu masih mementingkan apa yang kelihatan dari sisi materi, itu artinya kamu belum menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tujuan akhir dari puasa tadi. Ada binatang, 2 jenis binatang yang bisa dijadikan contoh puasa. Yang pertama, puasanya ulat. Ulat itu berpuasa menjadi apa? Kepompong. Berapa lama dia berpuasa? Tergantung jenis ulatnya. Tapi nanti setelah puasanya selesai, bangun, keluar makhluk baru dari kepompong itu, bukan lagi ulat yang membuat banyak orang takut, tapi kupu-kupu yang indah. Itu ulat. Hurufnya hampir sama, U-L-A, tapi terakhir bukan T tapi R, ular. Itu juga berpuasa. Ular itu kalau habis makan, dia tidak makan sekian banyak hari berpuasa atau bertapa. Tapi nanti setelah selesai berpuasa, ular tadi tetap menjadi ular yang dia akan makan bangkai tikus juga. Lah kamu ini mau berpuasa seperti ulat atau seperti ular kira-kira? Karena harusnya sebagai hamba Allah yang sudah akil balik, iman, Islam, kita kalau berpuasa setelah selesai melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, kita sudah lahir kembali sebagai makhluk Allah yang lebih baik, lebih sabar, lebih syukur pada semua nikmat Allah yang kita terima, kemudian lebih memahami orang lain yang mungkin kekurangan daripada kita, sehingga kita nanti akan ringan tangan menolong orang lain, akan tidak iri ketika melihat orang lain yang lebih baik, dan akan lebih banyak bersyukur pada semua nikmat Allah yang sudah dan akan selalu kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam berpuasa, saya tidak tahu ini yang putra tadi malam buka apa tidak? Tidak kok, nasinya sisa banyak sekali pada makan. Serius. Ini dapur mana?
Yang ini dapur selatan bukan? Kamu? Oh, melaju. Jadi dapurmu sendiri gitu ya. Nah, tapi pada makan tumben, karena yang pas sahurnya itu kok bisa kurang, walaupun tidak tahu katanya berapa orang di rumah masih ada sisa nasi ya secukupnya, tapi begitu ditambah sedikit saja sisanya banyak. Padahal puasa ini susah, ibu-ibu dapur itu kalau mau masak ditambahin, nanti kalau kurang kasihan anak-anak, tapi kalau kelebihan terbuang mubadir. Jadi mungkin hari pertama pas sahur kemarin membayangkan nanti siang saya tidak makan maka biasanya segini, ini segini mungkin, tapi insya Allah setelah ini tidak akan ada kurang-kurang lagi, dan mudah-mudahan kemarin yang kurang juga sudah bisa tertutup. Tapi tadi malam buka Zaid Noval makan berapa suap? 5, 10, enggak percaya saya. 10 piring. Ya, yang jelas pokoknya puasa itu kamu mengatur segalanya. Karena Allah sudah menugaskan ada raqib atid mencatat semua kelakuanmu, tapi karena puasa itu adalah puasa ibadah yang tidak kelihatan, kadang-kadang begitu tidak ada teman lain kamu akan mencuri-curi. Lah disitulah hatimu teruji, bisa menjaga kepercayaan apa tidak. Kalau sudah bisa menjaga kepercayaan, insya Allah nanti kehidupanmu setelah puasa selesai juga akan lebih baik dan lebih mudah untuk dipercaya orang. Kemudian dalam bulan puasa, ketika anak-anak melaksanakan ibadah puasa, anak-anak juga akan belajar untuk membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Minum air 8 gelas sehari itu kebutuhan. Tetapi minum kopi misalnya atau minum minuman yang berasa yang lain itu adalah keinginan. Nanti anak-anak mungkin melihat sore kalau jalan-jalan yang dari Bapelan, atau nanti kalau suatu saat anak-anak ditengok kemudian pergi keluar, itu di pinggir jalan sekarang banyak sekali orang jual takjil. Apa laku? Laku. Saya dulu bingung. Di kota itu sekarang catering laku keras. Kok bisa? Ternyata banyak keluarga muda yang mungkin baru berdua saja satu rumah, mereka dua-duanya bekerja, kalau masak itu tidak cukup waktu, sehingga mereka lebih memilih untuk pesan di catering, dan itu peluang baru. Tapi di bulan Ramadan seperti ini, perut kita kapasitasnya sama, tapi sore menjelang buka puasa itu banyak sekali orang jualan makanan, dan banyak sekali orang yang beli karena didorong oleh nafsu lapar. Maka bolehkah jajan? Ya boleh-boleh saja, tapi diukur, karena jangan sampai nanti kamu sudah beli di rumah tidak termakan, mubadir kalau terbuat dosa. Karena banyak orang di tempat lain yang jangankan bisa memilih makanan, sekedar yakin bahwa ada sesuatu untuk dimakan pun mereka masih belum pasti. Contoh teman-teman yang Palestina. Jadi sekarang yang anak-anak sudah pasti akan ada yang dimakan, insya Allah cukup untuk kebutuhan gizimu, syukuri. Itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan, mungkin suatu saat ada uangmu yang lebih, kemudian itu boleh, tapi jangan memanjakan nafsumu, karena semakin dimanjakan akan semakin rakus kalau hawa nafsu itu. Kemudian untuk segi kesehatan, anak-anak juga nanti akan paham bahwa saya kemarin memberi contoh, gelas itu berat atau ringan. Anak-anak diberikan gelas itu yang di dapur itu dijaga, harus kembali. Nanti yang piring juga saya sudah melihat piring yang berwarna-warni, akan saya cek lagi. Gelas itu ringan, kalau kamu ngangkat untuk sekedar diminum ringan, tapi kamu memegang gelas begini selama 1 jam itu melelahkan. Anak-anak hari tertentu ada lari, kemudian ada senam pagi. Lari itu menggunakan kaki. Kalau terus-menerus sekian jam berjalan kaki juga lelah. Harus istirahat.
Kamu sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Setelah itu istirahat, karena kalau tidak otakmu juga lelah, berpikir terus itu lelah. Lah, organ pencernaan kita yang namanya usus itu juga perlu diistirahatkan. Dalam bulan Ramadan inilah kesempatan ususmu beristirahat untuk apa? Untuk memperbaiki, membersihkan, sehingga metabolismenya nanti akan semakin baik lagi. Ada memang organ badan yang tidak mungkin istirahat. Jantung istirahat 5 menit, kamu namanya sudah bertambah gelar di depannya, almarhum. Paru-parumu juga istirahat misalnya sampai 10 menit, begitu sama. Tapi semua organ yang lain, itu matamu juga butuh istirahat. Yang lain semua butuh istirahat. Lah, ususmu ini selama ini jarang sekali beristirahat. Dulu pernah ada santri hampir selalu setiap saat itu bisulan. Kemudian dibawa ke dokter. Dokter bilang ini ususnya kotor, sehingga kemudian yang diserap oleh tubuh itu juga bercampur kotoran, bersihkan ususnya. Maka dia kemudian dikasih garam bulmen, untuk bahasa Jawanya itu urus-urus. Setelah itu kemudian dia dinasihati, kamu kalau makan jangan langsung banyak, bertahap. Nanti akhirnya tidak lama kemudian bersih, dia tidak bisulan lagi. Lah, puasa ini jelas ususmu nanti akan bersih, karena dari sahur imsak tadi sampai nanti buka puasa tidak dimasuki apa-apa, bersih. Maka insya Allah kamu akan menjadi lebih sehat. Saya pernah membaca di artikel jurnal kesehatan itu, bahkan orang mah kronis sekalipun dengan puasa bisa sembuh. Logikanya bagaimana? Ternyata semua organ tubuh kita itu diperintah oleh otak. Kalau kamu malam setelah tarawih itu sudah nawaitu shaumal ghatin, itu artinya otakmu sudah memerintahkan pada ususmu, besok kamu tidak bekerja, tidak mencerna makanan, karena makanan nanti akan masuk sampai batas imsak. Seharian nanti kamu kosong, maghrib baru makan lagi. Mungkin sehari 2 hari ada pembiasaan, tapi hari ketiga insya Allah sudah lancar, tidak ada masalah. Jadi yakinlah bahwa puasa selain tujuan utamanya tadi akan membuat kita menjadi manusia yang bertakwa, takut dalam arti tertentu pada Allah, mentaati semua yang diperintahkan dan menjauhi semua larangan Allah. Insya Allah nanti kalau itu terbawa dalam kehidupan kita sehari-hari, aman. Orang ada di dekatku itu merasa aman. Negara kita kemarin anak-anak mungkin membaca berita karena di koran ditulis itu, badan usaha milik negara. Mestinya itu adalah lembaga yang dikelola negara, yang nanti keuntungannya untuk kepentingan rakyat, ternyata hampir semuanya dikorupsi. Terakhir Pertamina, ada jenis bahan bakar namanya Pertalite, itu yang paling murah. Kalau mau ngisi itu, kalau mobil harus daftar, pakai barcode segala macam, dan dibatasi liternya. Kalau mau tidak dibatasi, kita harus beli Pertamax, lebih mahal Rp2.000 kira-kira. Tapi ternyata apa? Ternyata itu dikorupsi. Jenis Pertamax yang ada di Indonesia itu kualitasnya katanya tidak sebaik Pertamax yang semestinya, hanya sama dengan Pertalite, karena hanya dioplos oleh oknum-oknum di salah satu anak perusahaan Pertamina. Nilainya fantastis, berapa kemarin itu? 391 triliun kalau tidak salah yang dikorupsi. Kemudian ada lagi emas. PT Antam, Aneka Tambang itu yang mengelola tambang-tambang di Indonesia, termasuk pertambangan emas. Ternyata kemarin terbongkar ada 109 ton emas. Itu ternyata bukan emas, tapi hanya diberi warna seperti emas, menipu. Itu karena apa? Karena mereka yang mengelola itu tidak pernah berpuasa, tidak pernah latihan untuk jujur, tidak pernah latihan untuk taat pada Allah, tidak pernah latihan untuk takut pada larangan-larangan Allah, tidak tahu dosa. Maka harusnya memang hukum di Indonesia ditegakkan. Dulu ada calon presiden yang ternyata belum terpilih, itu mengatakan kalau di Cina itu orang seperti itu pasti pindah alam, nyawanya dicabut, dihukum mati.
Indonesia hukum tidak memungkinkan seperti itu. Tapi untuk membuat jera para koruptor sebenarnya di Indonesia bisa diberlakukan miskinkan koruptor. Keluarganya kan hidup luar biasa itu, foya-foya. Coba bapaknya ketangkap, terbukti korupsi, langsung semua diambil negara, mereka jadi orang miskin. Insya Allah koruptor-koruptor itu kapok. Dan Indonesia tidak akan lagi ada orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mudah-mudahan anak-anak saya tahu, saya sadar bahwa banyak di antara kalian ini yang baru melaksanakan mungkin puasa Ramadan yang pertama kali, karena baru tamat SD mungkin yang kecil-kecil ini, tetapi insya Allah mudah-mudahan kamu nanti bisa mengambil manfaat semua ibadah dalam bulan Ramadan ini untuk menjadikan kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.